Tuhan pagi hari ini? Amin. Bisa lambaikan tangan kita? Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita memuji dan menyembah Dia, kita mau satukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, betapa kami berterima kasih kepadamu Allah kami. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Urapilah setiap kami Bapa, kiranya Tuhan Roh-Mu Yesus itu yang berdiam di dalam kami, boleh kami aktifkan pagi hari ini Bapa lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mau naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwa
memuji-Mu Allah kami. Engkaulah Allah kami. Ya Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan, kami menyembah-Mu Yesus. Kami memuji-Mu Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Lebih sungguh lagi. Sebab itu ku kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Ya Yesus, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, Allah kami, Raja kami. Kami beri yang terbaik. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita sembah Dia. Allah kita yang hidup. Mari kita sembah Dia dengan seluruh hati kita, dengan segenap jiwa kita. Ya la 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 basyik, ya la 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 basyik, ya la 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 basyik, ya la 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 basyik. Ya la ba 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 la basyik. Ya la 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 basyik, ya la 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 basyik. Ya la 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 basyik. Ya la 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 basyik, ya la ba la ba la basyik. Dengar setiap seruan kami Tuhan. Dengar setiap penyembahan kami Yesus. Dengar setiap ucapan lidah bibir kami pagi hari ini Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau Allah kami. Dengar seruan kami Yesus. Biar ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat dalam kehidupan kami Yesus. Kami mengakui itu Bapa. Ya la 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 basyik, ya la ba la ba la basyik, ya la 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 basyik. Ya la 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 basyik, ya la ba la ba la ba la ba la ba la ba la basyik, ya la 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 basyik. Terus naikkan pujian kita, terus naikkan penyembahan kita kepadanya. Ya la 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 basyik, ya la ba la ba la ba la ba la ba la ba la basyik, ya la 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 basyik. Ya la 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 basyik, ya la 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 basyik, ya la 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 basyik. Sungguh Kau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Sungguh Kau ditinggikan Tuhan di tempat ini Yesus. Ya la ba la ba la basyik, ya la 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 basyik. Ya la 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 basyik.
bersorak bagi Allah kita, amin. Ya, haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersorak. Lagi kita mau bersorak bagi Allah kita. Bersoraklah bagi Dia. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, amin. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita sanggup menolong setiap kita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dengan iman katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti
Yesus itu sebuah kesukacitaan bagi setiap kita. Karena saat kita memiliki Allah, saat kita memiliki Yesus, maka kita memiliki segalanya. Amin. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani
ini kerinduan kami. Kami mau tetap setia. Sampai kapanpun Engkau izinkan kami ada di dunia ini. Kami mau tetap setia melayani Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati urapan yang baru turun di tempat ini. Kami menikmati pujian penyembahan boleh naik dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami tahu Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kalau Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, maka kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat yang istimewa bagi kami. Itu sebabnya kami buka hati kami, Roh Kudus. Kami buka hati kami, bahkan menyiapkan tanah hati yang subur untuk kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Untuk kami bisa memahami, mengerti, bahkan menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang biasa, tapi kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Izinkan saya membuka masker saya, karena saya sudah vaksin ketiga, sudah booster, dan hampir seminggu 2-3 kali saya dicolok hidung saya. Kalau pelayanan di sebuah gereja, Pak boleh antigen Pak? Iya silakan. Nggak tahu udah berapa puluh colokan di sini. Dan di gereja kami juga setiap pembicara, WL singer yang melayani di mimbar juga setiap minggu harus antigen di Manado. Ya, salam dari jemaat Gilgal, GBI Gilgal yang ada di Manado, untuk jemaat yang ada di Jatibarang. Terima kasih Pastor Hansen bersama Ibu yang memberi kehormatan untuk saya boleh melayani pagi hari ini. Nama saya Edi Wanjoyo. Di sini ada kedua adik saya, Hoklai dan Indah, bersama suami, bersama istri. Sebetulnya saya pernah ke gereja ini, tapi berapa puluh tahun yang lalu ya, saya lupa. 30 atau 40 tahun yang lalu, masih Pak Soehartoyo, Om Soehartoyo. Saya lihat gedungnya sudah baru, luar biasa. Dan ini menandakan bahwa gereja di tempat ini semakin maju di dalam Tuhan. Dan saya berharap jemaat semua menjadi jemaat yang bukan hanya jemaat biasa-biasa, tapi jemaat yang luar biasa di dalam Tuhan. Coba tengok kanan kiri, katakan engkau luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang memiliki kebaikan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita harus menjadi orang yang memiliki kebaikan hati? Saudara, kebaikan hati itu akan terwujud dari kehidupan sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Kebaikan hati itu terwujud dari perbuatan kita sehari-hari. Nah, perbuatan kita sehari-hari itu adalah mimbar yang hidup. Daripada kita sekedar menghafal ayat, tahu ayat, ngomong ayat, tapi perbuatan kita jeblok. Jadi perbuatan kita sehari-hari adalah mimbar yang hidup, yang dibaca oleh semua orang. Amin Bapak Ibu. Yang dibaca oleh semua orang. Rasul Paulus berkata, engkau adalah suratan yang terbuka, suratan yang tertulis. Bagaimana orang membaca ada Yesus dalam hidup saudara, yaitu lewat perbuatan. Diwujudkan dalam kebaikan hati. Mari kita sama-sama dulu membaca di dalam Filipi
Filipi pasal yang keempat. Iya. Tolong multimedia aja ya. Bantu saya ya. Pak, minta maaf. Boleh nggak apa-apa pancen ya. Multimedia saja ngikutin deh. Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima berkata demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nanti saya jelaskan kenapa sih alasannya kebaikan hati disangkut pautkan dengan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Tuhan sudah dekat. Apakah kita menjadi orang Kristen yang memiliki kebaikan hati yang dibaca oleh semua orang? Yang dilihat oleh semua orang di sekitar kita. Saudaraku, kebaikan hati diwujudkan lewat perbuatan kita sehari-hari. Dan saya katakan tadi bahwa perbuatan kita sehari-hari adalah mimbar. Sekali lagi, kebaikan hati kita diwujudkan lewat perbuatan kita sehari-hari. Sehingga perbuatan kita sehari-hari itu menjadi mimbar yang hidup. Mimbar yang kelihatan oleh banyak orang di sekitar kita. Kita mungkin tidak bisa khotbah seperti saya, seperti Pastor Eden. Tapi lewat sikap dan perbuatan kita sehari-hari, kita menjadi mimbar yang hidup, yang dibaca oleh semua orang. Sehingga orang melihat, dari buahnya lah kita dikenal. Dari buahnya lah kita dikenal menjadi anak Tuhan lewat sikap dan perbuatan kita. Galatia pasal yang ke-6 berkata begini saudaraku. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jadi kita akan menuai kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Setiap saat, setiap waktu, jangan jemu-jemu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa dikatakan ketika kita tidak menjadi lemah? Artinya perbuatan baik jangan berhenti. Pada saat kita terus tidak jemu-jemu berbuat baik, maka Bapak Ibu akan menuai dari hasil taburan kebaikan hati kita. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saudaraku, misi penjangkauan jiwa-jiwa. Mungkin saudara berkata, Om, saya nggak bisa nginjil Om. Om, saya nggak bisa melayani di mimbar. Saudaraku, melayani bukan hanya di mimbar. Tapi lewat sikap hidup kita sehari-hari. Menjadi mimbar yang hidup, orang akan bertanya, Bapak, kenapa Bapak kok begitu baik? Sekalipun engkau difitnah, sekalipun kau ada banyak orang-orang menjelekkan engkau. Tetapi engkau tetap punya sikap hati yang baik. Disitulah kita bisa menceritakan Yesus yang ada dalam hidup saudara. Lewat perbuatan kita sehari-hari. Itu misi yang hebat. Saudaraku, suatu saat ada seorang ibu tanya kepada saya, Om Edi, saya senang Om. Om Edi satu keluarga melayani semua. Istri melayani, kedua anak saya melayani, satu song leader, satu pemain musik. Suatu saat saudaraku saya khotbah, istri saya singer, yang WL anaknya, anak saya yang tertua, yang satu main musik. Ada ibu menangis. Dan ibu itu baru datang di gereja kami, tapi dia kenal saya lewat siaran televisi dan radio. Karena saya pelayanan radio setiap seminggu sekali, untuk pelayanan televisi di Manado hanya sebulan sekali saja. Lalu mereka sudah kenal saya lewat televisi dan radio, lalu datanglah ke gereja. Persis saya di gereja, istri saya singer, saya khotbah, yang song leader anak saya yang tua, yang satu main musik. Dia menangis dan berkata begini, Om,
Saya melihat Edi satu keluarga di mimbar. Saya rindu keluarga saya mengalami seperti itu. Saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang punya sikap hati yang baik, itu menjadi mimbar yang luar biasa. Tanpa perlu saudara menginjil pun, lewat perbuatan kita sehari-hari, orang akan bertanya, dari mana engkau hidup? Karena Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki kebaikan hati, justru nama Tuhan yang dipermalukan. Justru nama Tuhan tidak dimuliakan dalam hidup kita. Lewat perbuatan kita sehari-hari Bapak Ibu. Di Jatibarang perlu banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Lewat apa saudaraku? Lewat perbuatan kita sehari-hari. Itu mimbar yang hidup Bapak Ibu. Mimbar yang penuh kuasa. Daripada sekedar kita tahu firman, tapi perbuatan kita gak baik. Sehingga orang berkata, iya mulutnya sih keluar firman terus. Tapinya yang gak enak. Halo. Tapi kok mulutnya ember? Kok mulutnya... Wah, saya takut nanti gak bisa pulang dari Jatibarang. Minta maaf Bapak Ibu. Kok tingkah lakunya, mulutnya, perbuatan sehari-hari tidak menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Saudaraku kasih, ini penting sekali. Nah, saya akan masuk, kenapa sih kita harus memiliki kebaikan hati? Karena keadaan manusia pada akhir zaman cenderung tidak mau berbuat baik. Keadaan manusia di akhir zaman, dan saya berharap saudara tidak masuk di dalam golongan ini. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca perikopnya adalah keadaan manusia akhir zaman. Jadi keadaan manusia akhir zaman sangat langka menjadi orang baik, itu langka. Kalau barang langka biasanya mahal atau murah ya Bapak Ibu? Mahal. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi barang langka, Bapak Ibu mahal. Nah, keadaan manusia akhir zaman cenderung tidak mau yang baik. Saya akan baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah dan mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Loh, berarti kalau Bapak Ibu hidup dalam perbuatan baik menjadi barang langka di akhir zaman ini. Amin Bapak Ibu. Dan barang langka itu mahal. Mahal. Nah kalau saudara punya sikap hati dan perbuatan baik, engkau adalah barang mahal. Dan saya katakan tadi barang mahal itu, barang yang langka itu mahal. Coba tengok kanan kiri dengan mata tajam. Engkau mahal. Kalau saya balik, berarti orang Kristen yang tidak punya perbuatan baik, lawannya mahal apa Bapak Ibu? Halo, saudara bisa mengoreksi diri kita mahal atau murah hidup kita ini? Kalau engkau punya sikap hati dan wujudnya adalah perbuatan baik, engkau dan saya adalah orang yang mahal. Sangat berharga di mata Tuhan. Saya mau nanya, ada barang berharga ditempatkan di tong sampah? Adakah barang berharga ditempatkan dibiarkan begitu saja? Barang yang berharga pasti ditempatkan di tempat yang mulia. Amin. Demikian saudara dan saya, kalau engkau berharga di mata Tuhan, maka hidupmu akan dipermuliakan oleh Tuhan.
Engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Enggak perlu promosi dari manusia. Tapi Tuhan sendiri yang mengangkat engkau dengan kemuliaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, penting sekali. Saya berceritakan kepada istri dan anak-anak saya. Selama engkau menempatkan dirimu berharga di mata Tuhan. Enggak perlu promosi orang lain. Tuhan sendiri yang akan mengangkat engkau dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan itu saya ngalami. Istri saya pegawai negeri Bapak Ibu. Di kantornya hidupnya dipermuliakan Tuhan. Saya ngalami kemuliaan Tuhan dalam pelayanan saya. Kedua anak saya pun ngalami kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ini penting Bapak Ibu. Asal kita menempatkan diri menjadi orang Kristen yang berharga. Kan banyak orang Kristen menempatkan diri di tong sampah. Dengan perbuatan yang tidak baik. Menempatkan diri tidak menjadi mulia di hadapan Tuhan karena perbuatannya yang tidak baik. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang hidup dalam perbuatan baik. Dan engkau menjadi orang yang langka. Saudaraku yang kasih, sikap hati yang memiliki sikap hati yang baik. Alkitab tadi berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagaimana kita bisa memiliki kebaikan hati? Padahal hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi hati Bapak Ibu adalah mencerminkan siapa Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Jadi hati kita itu menentukan. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-27. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saya ulangi Bapak Ibu, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Kalau saudara pengen lihat diri saudara, dari hatimu. Karena dari hati kita inilah mencerminkan siapa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebaikan, maka mencerminkan kebaikan itu dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pandang enteng tentang hati kita. Jadi kita belajar bahwa hati kita menentukan siapa saudara dan saya. Nah kalau hati kita menentukan siapa saudara dan saya, maka saudara dan saya harus memiliki hati yang baik. Kebaikan hati itu akan terpancar dari kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Tapi kalau kita tidak memiliki kebaikan hati, saya sering ngomong begini Bapak Ibu, apa yang masuk di hati kita ini menentukan siapa kita. Saya akan pakai ilustrasi begini Bapak Ibu. Kalau kita punya black, lalu black itu saya isi kacang hijau, lalu saya tutup, ya contohnya gampang lah, bekas black kongguan ya. Ya, bekas black kongguan itu kue kongguan. Iya, sama ya di Manado kongguan ini juga sama kan. Kue kongguan kosong karena kuenya sudah habis dimakan. Lalu blacknya saya isi kacang hijau. Saya tutup rapat, saya patri. Ingat, saya masukkan kacang hijau penuh, saya tutup dan saya patri. Lalu saya letakkan black itu di pinggir pintu. Anak saya lewat tendang, preng. Setiap orang lewat ditendang, dibanting. Sehingga black kacang hijau ini yang tadinya persegi, sudah bukan persegi lagi. Warnanya yang tadinya emas, kuning, merah, bagus. Warnanya sudah blabur. Pertanyaan saya, sekalipun sudah peot-peot, sekalipun warnanya sudah blabur, tapi begitu dibuka, yang keluar apa Bapak Ibu? Ada orang nggak ya? Yang keluar apa Bapak Ibu? Tetap kacang hijau. Nggak mungkin jadi jagung. Amin? Yang keluar tetap kacang hijau. Demikian juga kita. Kalau hati kita diisi dengan hal-hal yang baik, amin? Kita jaga hati kita. Kita
isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Semua yang baik, yang tidak baik nggak boleh masuk. Kita difitnah, kita dihina, kita dicaci maki. Yang keluar apa? Wah, bingung lagi. Yang keluar hal yang baik, karena yang diisi hal yang baik. Tadi diisi kacang hijau, ditendang penon sama kaki, tapi yang keluar kacang hijau. Amin. Engkau difitnah, tapi hatimu penuh dengan kebaikan, hal-hal yang baik. Engkau boleh difitnah, engkau boleh dihina, engkau boleh dicaci maki, tapi yang keluar tetap kebaikan, tetap kebaikan, dan tetap kebaikan. Jadi hati kita menentukan ya, saudara. Amin. Coba tengok kanan, kiri, hatimu menentukan siapa itu. Nah, saya akan masuk. Kebaikan kita itu teruji pada saat saudara dan saya disakiti. Pada saat saudara dan saya mengalami hal yang tidak baik dari orang lain. Apakah tetap keluar yang baik atau tidak? Lalu, hati kita itu teruji saat saudara mengalami tekanan, saat saudara mengalami hinaan, saat saudara mengalami tekanan batin, tapi kau tetap bisa mengeluarkan hal yang baik. Sehingga kau tetap bisa memberkati orang lain. Sehingga kau bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang baik lalu kita baik, bahasa orang Manado bedong. Bahasa di sini apa ya? Saya lupa, sudah 35 tahun soalnya. Apa ya? Bedong itu apa ya? Sama gitu. Babuk ya. Bedok sama babuk apa Pak? Draw. Saya minta maaf, sudah 35 tahun meninggalkan kota Tegal. So lupa bahasa, udah agak lupa bahasanya. Jadi nggak ada bedanya gitu. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Orang dunia, orang berdosa pun bisa bikin begitu, betul nggak Bapak Ibu? Dan itu bahasa Manadonya bedok. Bahasa Manadonya ya draw aja, nggak ada tempatnya. Coba kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 33. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Nggak ada. Apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Halo, kalau kita berbuat baik, saya mengasihi kamu karena kamu mengasihi saya. Orang dunia bisa bikin bahkan lebih dari kita. Saya berbuat baik karena engkau berbuat baik, orang dunia bisa. Tapi kalau saya bisa berbuat baik kepada orang yang memfitnah, itulah nilai plus kekristenan. Amin. Itulah orang Kristen dari buah kebaikan hati itu. Kita masih bisa memberkati orang yang memfitnah kita. Tuhan, berkati si Minja. Minta maaf kalau ada nama Minja. Karena di Manado itu semua pakai Minja, Sarso, Monja. Oh, bukannya ada nama Minja di sini? Ada ya? Oh, nggak ada. Syukur.
Tuhan berkati si Minjem. Kemarin dia memfitnah aku, tapi aku memberkati dia supaya dia bertobat. Halo, Alkitab berkata dalam kitab Roma, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau kita nggak bisa kebaikan hati, bagaimana kita bisa membalas kebaikan dengan kebaikan? Bagaimana kita bisa membalas orang jahat dengan kebaikan? Kalau kita tidak punya perbendaharaan yang baik dengan diri. Bapak Ibu penting sekali. Mari kita bisa mampu bertindak untuk bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini kisah nyata ya. Di Jakarta biasanya walaupun tetangga lulu gue, bahkan kadang-kadang nggak kenal. Walaupun cuma batas tembok. Ini ceritanya benar-benar kisah nyata karena yang sebelah ini orang Manado. Sebelah sini orang Manado piara anjing 4 ekor. Orang Manado nih. Yang di sebelahnya orang Jawa tapi tinggal di Jakarta. Tapi dua-duanya Kristen. Yang satu piara anjing, yang satu di teras di halaman rumahnya memelihara kebun anggrek. Ada bunga-bunga anggrek yang manis-manis, bagus-bagus. Tetapi tiba-tiba ibu yang punya anggrek ini, yang orang Jawa ini, setiap pagi lihat kebun anggreknya itu penuh dengan tai anjing. Dari mana tai anjing itu? Karena tidak mungkin, karena dia tidak piara anjing. Lalu suatu saat ibu ini berkata, saya mau bangun pagi-pagi. Jam 4 aku bangun, aku duduk di teras, lampu udah dimatiin. Supaya orang tidak tahu ada orang di teras. Tiba-tiba jam 4 yang duduk, tiba-tiba 4:30, tai anjing berterbangan dari sebelah. Halo? Oh, ternyata Manado. Oh, ternyata tetangga orang Manado yang buang tai anjing. Ternyata yang buang tai anjing adalah ibu rumah tangga. Suatu saat ibu yang pelihara anggrek, hatinya panas, mendidih di hati, bukan karena Roh Kudus, tapi hati panas. Lalu dia berkata, aku akan labrak tetangga sebelah. Ibu di sebelah kurang ajar. Tadi pagi aku udah lihat tai anjing berterbangan. Tapi suaminya bijaksana. Seperti suami-suami yang ada di Jati Barat. Suaminya bilang, Mama mau cari persahabatan atau mau cari musuh? Iya, tapi buktinya tai anjing terbang-terbang. Setiap hari aku bersihin tai anjing. Begini saja, Ma. Ikuti saran Papa. Bikin kue lapis. Bikin kue lapis 2 loyang. Lalu setelah kue lapisnya jadi, Mama kirim kue lapis itu ke tetangga. Mama mau tetangga berhenti buang tai anjing? Mau. Beri balapis itu 2 loyang. Pak, apa urusannya tai anjing dengan balapis? Dengan kue lapis? Turuti. Suami yang bijaksana berkata, ikuti Papa. Percayalah, kalau Mama sudah kirim kue lapis, dia akan berhenti membuang tai anjing. Saudara, akhirnya si istri buatlah kue lapis. Setelah selesai kue lapisnya, dia ngomong sama Inem, kirim kue lapisnya kepada tetangga. Suaminya yang bijaksana berkata, jangan. Nggak boleh si Inem. Mama yang pergi bawa kue lapis. Aduh, bagaimana kalau yang terima saya nanti adalah ibu yang di sebelah? Lihat mukanya saya udah jengkel deh. Kalau Mama tidak mampu, suami bijaksana berkata begini, nanti Papa temani. Itu biarlah suami-suami di Jati Barat itu seperti itu. Maka bawalah kue lapis
dengan didampingi oleh suami yang bijaksana. Tok, 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 yang buka ibu yang buang tai anjing. Tetapi karena didampingi oleh suami sambil bertepuk-tepuk punggungnya, maka ibu ini berkata, "Shalom, kami bikin kue lapis. Silakan Bapak Ibu menerimanya dan menikmatinya." Ibu yang buang tai anjing itu sambil terima tapi bengong. Kenapa aku sering buang tai anjing? Aku sering artinya malaikat tuduh. Itu Alkitab berkata kita Roma kita seperti menaruh bara api di atas kepala. Kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita sedang menaruh bara api di atas kepala orang tersebut. Dan itu dialami oleh ibu dan buang tai anjing tadi. Menerima apa dengan air mata malaikat. Terima kasih ya ibu ya. Terima kasih buat perhatiannya. Lalu ibu yang sudah kasih kue lapis sama suaminya, ya silakan selamat menikmati, pulang. Istri yang terima kue lapis itu nangis, "Pak, hatiku tertuduh Pak. Suami yang bijaksana juga. Itulah Ma, dari dulu Papa udah bilang jangan buang tai anjing di sebelah. Kenapa Mama nggak nurut, nggak tunduk sama suami?" Saudara, mau kasih pulang loyangnya saja bingung. Tapi suami bijaksana dari seorang istri penadu ini berkata, "Nanti Papa yang temani waktu Mama kasih pulang loyangnya." Waduh, suami-suami hebat banget. Maka waktu memulangkan loyangnya didampingi juga oleh suami. Pada saat loyangnya dikembalikan itu sore hari, maka ibu yang memulangkan ini berkata, "Kami minta maaf, terutama saya minta maaf, karena setiap pagi saya buang tai anjing di halaman ibu, di halaman di mana ada pohon anggrek." Si ibu yang dari Jawa berkata, "Iya Bu, saya sudah lihat setiap pagi tai anjing berlari." Lalu, tapi sejak itu besoknya tidak ada lagi tai anjing terbang. Siapkan kue lapis, siapkan lontong sayur, siapkan sesuatu untuk orang yang pernah menyakiti tunggal. Engkau akan lihat orang itu akan berhenti menyakiti. Bahkan lewat kehidupanmu seperti itu, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali. Lalu bagaimana caranya kita bisa memiliki kebaikan hati? Bagaimana caranya kita bisa memiliki kebaikan hati? Yang pertama, memiliki hati yang mau dan mudah dibentuk. Yang ini nggak mau ya? Bagaikan bejana, siap dibentuk. Begitu dibentuk kita lari kadang-kadang. Kita mau nyanyinya gampang, bagaikan bejana, siap dibentuk. Tapi kita begitu pembentukan terjadi, kita lari. Pada waktu kita dibentuk dan kita lari, maka tidak heran Bapak Ibu tidak memiliki kebaikan hati karena tidak mau dibentuk. Jadi hati yang lembut, bagaimana kita bisa memiliki kebaikan hati adalah hati yang mau dan mudah dibentuk. Dan hati yang mau dan mudah dibentuk adalah hati yang lembut. Hati yang lemah lembut, bukan lemah gemulai. Ada orang lemah gemulai, tapi hatinya tidak lemah lembut. Tapi hati yang lemah lembut adalah sikap hati, mau dibentuk. Tuhan, aku mau dibentuk. Aku mau dibentuk. Pembentukan dalam hati kita lewat dua hal. Yang pertama lewat firman Tuhan, yang kedua lewat sesama. Pembentukan lewat kebenaran firman Tuhan adalah waktu kita mau taat pada firman Allah. Pembentukan dari orang lain di sekitar kita. Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan apa Bapak Ibu? Sesama. Jadi kadang-kadang Tuhan memakai tetangga, memakai orang lain
Suami dipakai oleh Tuhan untuk membentuk hati kita. Istri dipakai Tuhan untuk membentuk hati kita. Apakah hati kita mau dibentuk? Yang pertama lewat firman Tuhan, yang kedua lewat orang di sekitar kita. Hati yang mudah dibentuk. Suatu saat Nabi Yeremia dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 4, Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia pergi ke tukang periuk. Firman Allah berkata begini, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan di sana ia sedang bekerja dengan pelariannya. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tukang periuk kalau dia membentuk periuk dari bejana, begitu dia miring sedikit atau nggak sesuai, dia hancurin lagi. Setelah dihancurin, dibentuknya lagi, tidak sesuai lagi, dihancurin. Dan tanah liat yang tidak pernah berteriak, aku tidak mau, aku tidak mau. Yang sering berkata, aku tidak mau, siapa Bapak Ibu? Jangan jadi. Siapa yang berteriak seringkali tidak mau? Siapa? Saudara dan saya. Sehingga tidak heran, hati kita seringkali tidak dibentuk menjadi bencana hati yang baik. Di Manado ada satu desa namanya Desa Pulutan. Desa Pulutan itu terkenal menjadi tempat di mana tanah liat yang dibentuk menjadi keramik yang indah-indah. Ada vas-vas bunga, pot-pot bunga, yang tempat payung yang terbuat dari keramik, itu dari desa namanya Desa Pulutan. Suatu saat kami membawa beberapa anak muda pergi ke desa itu. Sepanjang jalan saya suruh nyanyi, bagaikan bejana siap dibentuk berulang-ulang. Lalu seorang muda bertanya, oh kenapa nyanyi sudah berpuluh-puluh lagu terus nyanyinya kok bagaikan bejana? Iya, nanti kamu lihat. Sampai di sana perjalanan kalau nggak macet hanya setengah jam lewat sedikit di daerah Tondano, dekat Danau Tondano. Lalu saya bilang, sekarang kamu lihat, kalau nyanyi kan enak, bagaikan bejana siap dibentuk. Coba kamu akan lihat bagaimana tanah liat dibentuk menjadi bejana, menjadi keramik yang bagus. Saudara, ada lubang hanya 2 meter kali 2 meter, dalamnya cuma setengah meter. Tanah liat yang dibawa dari sawah, yang masih ada jerami, yang masih ada batu kerikil, dilepas di situ. Lalu 4 orang pengerja tukang periuk itu menginjak-injak tanah. Diinjak-injak 2 jam barangkali, lama banget. Sambil menginjak-injak, jeraminya dibuang, ada batu kerikilnya dibuang, sampai benar-benar tanah liat itu bersih dari jerami, bersih dari batu. Baru tanah liatnya saja yang ada jerami itu diinjak-injak. Anak muda yang lain sudah menangis. Mereka bilang, oh nyanyinya gampang ya. Tapi waktu tanah liat diinjak-injak, seringkali harga dirimu diinjak-injak. Seringkali harga diri kita seolah-olah diinjak-injak oleh orang lain. Lalu kita berontak, lalu kita tidak terima, lalu kita berkata, tunggu balasanku. Tapi di gereja nyanyi bagaikan bejana siap dibentuk. Refnya lagi berkata, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tujuan kekristenan adalah menjadi sama seperti Kristus. Dan untuk menjadi sama seperti Kristus tidak bisa tiba-tiba jadi. Tidak, tapi lewat pembentukan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Lalu apakah kita berkata, mau sepertimu Yesus?
Tapi waktu hati kita dibentuk, kita berontak. Kita merasa tidak terima. Pembentukan karakter itu terjadi. Setelah dalam dia itu diinjak-injak, maka masing-masing 4 orang itu mengambil segumpal, ditaruhnya di meja, dibanting, lalu tangannya meraba, sambil dibanting diraba. Apakah masih ada batu atau tidak? Sebab kalau masih ada batu kerikil, nggak bisa tanda lihat itu dibentuk. Kadang-kadang ada batu kerikil di hatimu dan kau tidak membuangnya. Apa itu batu kerikil? Kepahitan, sakit hati, belum mengampuni orang lain. Itu berarti tanah hati kita masih penuh dengan kerikil. Sulit untuk dibentuk, Bapak Ibu. Untuk bisa dibentuk, kerikil-kerikil itu harus dibuang. Amin. Aku buatkan. Oh, medisi ngomong enak, apakah Edi mengalami? Tidak. Itu makanan hari-hari pendeta, Bapak Ibu. Disakiti, difitnah. Bahkan biasanya kalau pendeta disakiti itu sesama pendeta yang menyakiti. Padahal di sekolah saya tidak boleh saling mendahului. Tapi kadang-kadang pendeta saling menyakiti, Bapak Ibu. Saya alami dituding-tuding di banyak orang, difitnah di banyak orang, sampai jemaat saya sudah begini. Tapi untungnya di sebelah saya ada tangan. Jangan-jangan dia pukul orang tersebut. Lalu setelah itu oh, kenapa pegang tangan saya? Hampir saja tangan saya melayang, tapi pegang. Udah gak apa-apa, itu urusannya Tuhan. Bapak Ibu, itu makanan. Lalu apa yang terjadi setelah dibentuk sedemikian rupa? Oh, cuma miring sedikit dihancurin lagi, miring sedikit dihancurin, sampai benar-benar bentukannya sempurna. Wah, setelah bentukannya sempurna belum selesai, Bapak Ibu, dijemur, dipanas terik, sampai kering. Setelah kering belum cukup, masuk tungku perapian, dibakar. Saya tanya, Pak, bakarnya sampai kapan? Dari malam, Pak, sampai pagi. Nanti sampai pagi apinya dikeluarin supaya dingin. Setelah dingin diamplas. Belum selesai, masih diamplas. Katakan diamplas, disiram, dibersihkan, dijemur sedikit, lalu dilukis dengan lukisan. Baru setelah itu penjual-penjual keramik sudah menunggu, rebutan untuk diambil mau dijual lagi. Bapak saudara yang kasih, mari kita belajar. Kadang-kadang Tuhan izinkan pembentukan, seperti bejana yang dibentuk. Tuhan izinkan kita dibentuk. Lewat siapa? Lewat firman Allah kita dibentuk. Lewat orang lain di sekitar kita Tuhan bentuk. Karena kita berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tapi untuk bisa dibentuk kita punya hati, harus punya hati yang lembut. Kadang-kadang firman Tuhan membentuk hati kita. Kalau kita taat kepada firman Allah, maka engkau menjadi orang yang menjadi perabot yang mulia. Di dalam 2 Timotius pasal 3, hati yang taat kepada firman Tuhan, berarti hati kita mau dibentuk oleh Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah. Pertanyaan saya, siapa manusia kepunyaan Allah? Boleh angkat tanganmu? Wah, semua angkat tangan saya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa, Bapak Ibu? Perbuatan baik. Tapi mau dibentuk. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Mungkin dulu kelakuan yang kita nggak bagus, nggak baik.
Tapi kita taat sama firman Tuhan, maka firman Tuhan akan membentuk hidup kita sehingga kita memiliki perbuatan yang baik. Amin, Bapak Ibu. Perbuatan baik diperlengkapi dengan perbuatan baik. Yang kedua, untuk kita memiliki kebaikan hati, mari Bapak Ibu menjaga hati dengan baik. Karena Alkitab berkata dalam Amsal pasal 4 ayat 23 ayat favorit, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati yang dijaga terpancar kehidupan. Nanti saya akan jelaskan hati yang tidak dijaga itu licik. Jadi kita perlu menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita kadang-kadang doanya begini, Tuhan, jagalah hatiku. Tolong dijawab salah atau benar. Oh dia. Kita doanya Tuhan jagalah hatiku. Kalau saudara baca Amsal pasal yang ke-23, ayat itu memerintahkan dengan jelas, jagalah hatimu. Berarti yang menjaga hati siapa? Saya dan saudara, bukan Tuhan. Kita doakan Tuhan jagalah hatiku. Biar Tuhan menjaga hati kita, tapi kalau kita sendiri punya kemauan jahat, ada apa gunanya? Tidak ada gunanya. Jadi yang menjaga hati adalah Bapak Ibu saudara dan saya. Jaga hati. Waktu disakiti, apakah pendeta Edi, apakah Om Edi sakit hatinya waktu disakiti? Sakit, karena saya bukan robot. Saya manusia, saya sakit. Tetapi waktu hati saya sakit, saya berkata Tuhan, hatimu sakit. Bahkan sakitnya di sini Tuhan. Tapi saya serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau membalut hatiku, menyembuhkan hati. Saat ngomong seperti itu, hati ini lega. Hati ini lega. Hati ini merasa plong gitu ya. Karena kita berkata seperti itu. Tapi coba waktu hati kita panas, lalu kita mengikuti hati yang panas itu, maka kita akan terjumus. Saudaraku yang terkasih, kenapa Kain bunuh Habel? Kenapa Kain bunuh Habel? Saudara boleh baca nanti dalam Kejadian pasal 3 ayat pasal 4. Alkitab berkata Kain panas hati. Dan waktu Kain panas hati, Tuhan berbicara, hai Kain, kenapa panas hatimu? Kenapa mukamu muram? Tapi walaupun sudah ditegur sama Tuhan, Kain mengikuti panas hatinya. Dan pada waktu Kain mengikuti panas hatinya, maka adik kandungnya pun dibunuh. Saya bisa bayangin Bapak Ibu, adik kandung bisa dibunuh karena panas hati, karena mengikuti panas hati. Kenapa? Karena hatinya tidak dijaga. Adik kandung tidak dibunuh apalagi orang lain ya. Makanya hati ini perlu dijaga Bapak Ibu. Kalau nggak dijaga bahaya. Jadi pasal yang ke-17, tolong TPW-nya boleh naik. Waktu hati kita nggak dijaga, maka Bapak Ibu, Alkitab berkata betapa liciknya hati. Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Alkitab berkata, aku Tuhan yang mengetahui. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada orang setiap sesuai dengan tingkah laku. Hati kita nggak dijaga, liciknya minta ampun. Kita bisa berbuat bunuh orang, kita bisa berbuat jahat, lebih jahat dari orang dunia kalau hati kita nggak dijaga. Makanya Tuhan berkata, jagalah hati. Lewat apa menjaga hati? Lewat firman. Saya akan baca satu ayat. Kita baca sama-sama saja. Jangan kita bagi berdiri. Perhatikan Bapak Ibu. Perhatian, kalau kita tahu bagaimana kita berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, kita sedang berdosa sama Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Kita baca sama-sama dan mari kita renungkan firman Tuhan.
Kita baca sama-sama 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, karena hatimu panas, karena hatimu begini, maka engkau sedang berdosa. Jika engkau tahu berbuat baik, tapi tidak melakukan, engkau tidak berdosa. Engkau tidak berbuat dosa kepada Pastor Hansen. Engkau tidak berbuat dosa kepada saya sebagai pendeta, tapi engkau sedang berdosa kepada Tuhan. Adakah orang yang berdosa hidupnya diberkati? Mari, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mari selidiki hatimu. Apakah engkau sudah memiliki kebaikan hati? Amin. Selidiki hatiku. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi? Yes, Kau yang Maha Tahu. Tuhan sedang melawat hatimu. Tuhan sedang melawat hidupmu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Bahagia tersembunyi di hati. Telah kulihat, kebaikan yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapat lihat tetap setia. Hanya cuma saja memiliki hati. Yes, Tuhan sedang menyelidiki hatimu. Kalau masih ada kepahitan, sakit hati, kalau masih ada hal-hal yang tidak baik, mari buang saja. Karena Tuhan mau tahu, Tuhan mengerti hidupku. Sekali lagi katakan selidiki, hanya cuma saja. Orang masyarakat lama-lama ya Rabbi. Untuk kurasin daya lama ya. Maka Tuhan terjadi. Terbuka hatimu, lembutkan hatimu. Yes, Tuhan. Engkau sedang berdiri di altarnya Tuhan. Engkau sedang berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, lembutkan hatimu. Izinkan Tuhan memulihkan hatimu, Bapak Ibu. Buang setiap kepahitan, buang setiap sakit hati. Buang perkara-perkara yang tidak baik di hatimu yang masih bercokol. Izinkan Tuhan menghapus semuanya. Izinkan Tuhan memulihkan hatimu. Jangan ditahan, Bapak Ibu. Jangan ditahan.
Tapi Tuhan mau bukan hanya menyesal, tapi Engkau bertindak, Bapak Ibu. Bukan hanya menyesal, tapi mari Engkau bertindak melangkah untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang mengambil. Izinkan Tuhan memulihkan engkau. Izinkan Tuhan memulihkan hatimu pribadi lepas terikat. Karena Tuhan rindu hidupmu diberkati. Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Engkau akan menuai pada waktunya. Waktu engkau tidak menjadi lemah. Engkau akan menuai. Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam hidupmu. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas mencoba memulihkan hati kami, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, pulihkan hati kami, pulihkan hati kami, Tuhan, pulihkan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang dari rumah-Mu memiliki hati yang sudah dipulihkan, memiliki hati yang benar. Terima kasih Bapak yang baik. Apa-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus terus bekerja. Terus bekerja. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan firman-Mu itu rema dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami percaya, kami sudah dipulihkan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita mulihkan Tuhan. Berdiri bersama-sama, kita akan selesaikan ibadah kita. Ya Allah, ya ibadah kami, bagi Tuhan segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Engkau layak dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih telah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Biarkan dunia di sekitar kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka melihat Tuhan lewat keseharian kami, lewat perbuatan baik kami, lewat sikap kami yang baik, supaya lewat keteladanan hidup kami, mereka mengalami Tuhan juga. Terima kasih,
Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Pastor Edi yang Tuhan sudah kirim di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan melimpahkan hikmat-Mu, singkapkan pewahyuan-pewahyuan yang baru, supaya lewat pelayanan dan lewat hidupnya Tuhan dipermuliakan, dan setiap orang yang disentuh dalam pelayanannya akan terupgrade, akan terus mengalami pemberdayaan, meningkat dalam spiritual, kasih, pengharapan, dan iman kepada Yesus Kristus. Berkati rumah tangganya, berkati istri dan anak-anaknya, bahkan berkati seluruh kehidupannya yang telah diserahkan bagi Tuhan. Engkau Tuhan disenangkan lewat hidupnya. Kami semua yang menerima berkat firman Tuhan, kami pastikan bahwa kami bukan hanya pendengar firman, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami akan memanifestasikan kebaikan Tuhan kepada semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kami yang baik dan mempermuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, buka hatimu dan tanganmu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai, dan menolong, menopang kehidupan kita untuk memanifestasikan dan menyatakan kasih kebaikan Allah lewat hidup kita bagi banyak orang, supaya kita menyatakan kebaikan Tuhan lewat tindakan-tindakan nyata, lewat perilaku dan sikap kehidupan kita, sebagai suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang, supaya pada waktunya ketika Tuhan melawat mereka, mereka sudah siap mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Di bulan membawa berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat ini di dalam nama putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.